identifikasi dan analisis mengenai dampak penjajahan di Indonesia. 1. Dampak di bidang politik. Identifikasi. Hilangnya kedaulatan dan sistem pemerintahan asli, kekuasaan diambil oleh bangsa penjajah, Portugis, Belanda, Inggris, Jepang. Munculnya sistem pemerintahan kolonial yang bersifat otoriter. Analisis dampak. Bangsa Indonesia tidak memiliki hak dalam menentukan kebijakan negara. Pemerintahan pribumi disusun ulang menjadi alat penjajah. Contoh, bupati dijadikan pegawai kolonial. Penjajah menciptakan hukum yang menguntungkan mereka, seperti UU memperjuangkan kemerdekaan. Agraria 1870 yang membuka tanah Indonesia untuk perkebunan asing. Kendati negatif, kondisi ini memicu tumbuhnya nasionalisme karena rakyat sadar perlunya memperjuangkan kemerdekaan. 2. Dampak bidang ekonomi. Identifikasi, eksploitasi sumber daya alam dan manusia, sistem tanam paksa, kerja paksa, dan monopoli perdagangan. Analisis dampak. Kesejahteraan rakyat menurun drastis karena mereka dipaksa bekerja tanpa upah atau menyerahkan hasil bumi. Alam Indonesia dieksploitasi besar-besaran sehingga banyak kekayaan natural berpindah ke negara penjajah. Masyarakat hanya dijadikan tenaga kerja murah, bukan pelaku ekonomi. Di sisi lain, penjajahan membawa masuk teknologi baru seperti perkebunan modern dan jalur kereta, namun keuntungannya hanya untuk penjajah, bukan rakyat. 3. Dampak di bidang sosial. Identifikasi stratifikasi sosial yang tajam, diskriminasi antara bangsa Eropa, Timur asing, dan pribumi. Analisis dampak. Bangsa Indonesia dipandang rendah dan dianggap tidak berada. Pendidikan dibatasi hanya golongan tertentu yang boleh sekolah, contoh pribumi hawa bangsawan. Nilai gotong royong masih ada, tetapi masyarakat tertekan oleh pajak dan kerja paksa sehingga kehidupan sosial semakin berat. Namun, kesadaran untuk bersatu melawan penjajah akhirnya tumbuh. Contoh kebangkitan nasional Sumpah Pemuda 1928. 4. Dampak di bidang budaya. Identifikasi perubahan sistem nilai dan tradisi, masuknya agama dan budaya baru. Analisis dampak. Penjajah mencoba mengikis budaya lokal dengan memasukkan budaya Eropa, tetapi penyebaran agama Islam dan Kristen juga memperkaya spiritualitas masyarakat. Budaya asing tidak sepenuhnya buruk, namun banyak tradisi asli hampir hilang atau berubah bentuk karena kolonialisasi. 5. Dampak di bidang pendidikan. Identifikasi. Pendidikan formal dibatasi. Sistem sekolah Eropa diterapkan tetapi tidak merata. Analisis dampak. Akses pendidikan yang terbatas menyebabkan rendahnya tingkat literasi masyarakat. Namun sekolah-sekolah yang dibuka melahirkan kaum terpelajar Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Sajir yang menjadi tokoh pergerakan nasional. Dari sinilah lahir organisasi pergerakan seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Penjajahan membawa banyak dampak negatif, terutama hilangnya hak, kemiskinan rakyat, ketidakadilan, dan diskriminasi. Namun di sisi lain, penjajahan juga memicu lahirnya semangat persatuan dan nasionalisme yang akhirnya mengantarkan Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.